Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap jajaran takmir Masjid Al-Huda Purwokerto yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, dan yang kami muliakan dan kami banggakan segenap jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu di antara taman dari taman-taman surga Allah di dalam kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termotivasi, selalu semangat di dalam thalabul ilmi kita. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ketika kita masih semangat, masih mengoptimalkan tenaga kita, pikiran kita, materi kita, mudah-mudahan dengan semangat tersebut Allah menjadikan diri-diri kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu juga Nabi SAW pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang meluangkan waktunya di dalam thalabul ilmi, maka kata Nabi SAW, dia berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan tersebut selalu ada di dalam diri kita, bercermin daripada semangat kita di dalam thalabul ilmi, menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa Al-Qur'an ataupun hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau, mewujudkan dan menebarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi di telaga beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tidak terasa kita sudah di penghujung daripada bulan Muharram, dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang adab terhadap orang tua. Ketika seseorang ingin merajut sebuah adab terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
dia harus memprioritaskan bagaimana dia bisa beradab terhadap kedua orang tua. Alasannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dampingkan perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa awsati abwabil jannah. Bahwa bagaimana ketika kita beradab dan berbakti kepada kedua orang tua, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dari pintu yang tengah. Dari pintu yang tengah. Maka sungguh merugi ketika kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Tapi kemarin sudah kita bahas bersama, ya, ada adab dan ada cara bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada berapa, Pak? Yang pertama, istighfar lahuma, ya, meminta ampun kepada Allah untuk keduanya. Yang kedua, berdoa kebaikan. Kemudian yang ketiga, menjalin tali silaturahim yang sudah dibangun oleh kedua orang tua. Dan yang keempat, memenuhi daripada janji atau wasiatnya. Dan yang kelima, yaitu kita bersedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, puncak daripada birrul walidain ditunjukkan oleh seorang sahabat, ya. Dia pengen sekali menjadi seorang sahabat, akan tetapi label sahabat dia gadaikan hanya untuk mendapatkan kecintaan dari siapa? Orang tuanya. Mendapatkan derajat tertinggi birrul walidain, yaitu yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Jarak yang begitu jauh, namun tidak menghentikan langkahnya untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW, sehingga layak disebut dan dipanggil sebagai seorang sahabat Nabi SAW. Namun beliau gadaikan label seorang sahabat karena beliau tukar dengan bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tua, terutama siapa? Ibunya. Sehingga kemuliaan tersebut dicerminkan daripada Nabi SAW ketika suatu saat Uwais Al-Qarni datang kembali ke kota Madinah dan tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada dua sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, untuk bisa meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Ya. Ya. Secara sosial, ya, sahabat dan tabi'in, ya, keutamaannya begitu jauh. Tapi karena birrul walidain yang ditujukan oleh Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, disuruh oleh Nabi SAW untuk meminta kepada beliau agar didoakan. Agar apa? Didoakan. Itu karena keutamaan yang diberikan oleh Allah dengan apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, bisa berbakti kepada seorang. Oleh karenanya, ketika kita sudah
berada di satu posisi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bukakan bagi kita rezeki berupa harta, berupa jabatan, berupa kesibukan, yang satu ketika bisa jadi kita mendapati orang tua kita dalam keadaan sakit, maka sungguh pertemuan kita, menyempatkannya kita untuk bertemu dengan orang tua, itu mungkin lebih manjur dibandingkan resep yang diberikan oleh seorang dokter. Lebih mujarab dibandingkan sebuah resep untuk mengobati penyakit daripada orang tua kita. Kalau kita kan ketika kita dalam posisi sukses, jabatannya tinggi, penuh dengan kesibukan, ya, bisa saja kita menyuruh orang lain untuk membawa berobat ke klinik ataupun ke rumah. Tapi percayalah dan yakinlah, ya, pertemuan orang tua dengan kita lebih diharapkan oleh kedua orang tua kita, dan itu bisa menjadi obat yang lebih mujarab dibandingkan apa? Resep seorang dokter. Ya. Maka jangan terlewatkan satu kesempatan ketika kita masih punya satu dari dua orang tua kita, ataupun masih memiliki kedua orang tua kita, maka jangan kita lewatkan sedikit pun kesempatan tersebut untuk totalitas di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maka di pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Raghima anfu rajulin. Ya, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, raghima anfu rajulin, celaka bagi seseorang, adrakahu walidayhi, dia masih mendapatkan kedua orang tuanya, ya, au ahadihima indal kibari, ataupun salah satu di antara keduanya, sementara orang tua tersebut sudah lanjut usia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yudkhilhu al-jannah, sementara keberadaan orang tua tersebut tidak mampu menjadikan seorang anak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fenomena-fenomena yang kita bisa lihat di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, betapa banyak di antara mereka ketika seorang ibu ataupun seorang ayah sudah mulai perlu pendampingan khusus, sudah mulai perlu perawatan, tapi tidak jarang di antara seorang anak yang saling melempar tanggung jawab daripada merawat orang tua. Islah, daripada rumah tanggaku ribut, mending aku ora gelem nampa wong tua. Ini kejadian banyak ya. Sementara kalau kita lihat, ya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, justru mereka berebut bagaimana orang tua mereka berada di rumah mereka. Orang tua mereka bersama mereka dimanapun dan kapanpun. Bahkan jalan-jalan ketika ke restoran, ya, ke pusat perbelanjaan, orang tua selalu diikut sertakan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasannya rezeki, hoki itu dari keberadaan siapa? Orang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Tema kita yang berikutnya masih membahas tentang masalah adab kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang kedua, ketika kita menyangkut daripada adab terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adab kepada seorang anak. Ya. Kalau tema kita minggu yang lalu adalah adab kita kepada orang tua, ternyata
hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada seorang anak. Kalau yang kita pahami selama ini, ya, yang harus beradab adalah seorang anak kepada seorang orang tua. Tapi ternyata di dalam syariat agama Islam, orang tua juga dituntut untuk bagaimana bisa beradab kepada seorang anak. Maka nanti kita sampaikan ada 14 ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana, ya, orang tua beradab kepada seorang. Nanti akan kita kupas bersama. Tapi satu hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 31, "Walakum fiha ma tashtahi al-anfus walakum fiha ma tad'un." Ya. Perlu diketahui bahwa semua kenikmatan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia di dalam kehidupan dunia, maka akan terwujud di dalam kehidupan akhirat. Sebuah kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam kehidupan dunia, ketika diminta kembali di hadapan Allah di dalam kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan tersebut. Maka disebutkan di dalam surat Fussilat, "Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un." Di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa segala kenikmatan yang kamu minta. Maka jauh sebelum proses bagaimana seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berada di masa transisi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu mana? Di alam kubur ataupun di alam barzah. Ketika seseorang dihadapkan dengan fitnah kubur, ditanya tentang man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Ketika sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, Allah berikan satu kenikmatan, yaitu kenikmatan di dalam kubur. Dan di pagi dan di sore hari Allah tampakkan bagi mereka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta adalah bagaimana mereka bisa bertemu lagi dengan keluarga mereka. Yang mereka minta pagi dan sore hari, bagaimana mereka bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam kehidupan akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu impian Bapak Ibu, ketika kita di alam barzah, kita bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan siapa? Orang tua, keluarga besar kita. Sehingga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Pesan yang begitu kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab daripada harapan dan permintaan orang-orang yang berada di alam barzah, agar mereka dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surganya. Pesannya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Peliharalah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Maka keluarga ini memiliki beberapa bagian. Ada jabatannya sebagai orang tua, ada jabatannya sebagai seorang anak. Anak berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua beradab kepada seorang. Maka ada satu kisah yang begitu menarik, yang mungkin pernah saya sampaikan, bagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan tentang kedurhakaan seorang anak. Ya. Mengadukan apa? Kedurhakaan seorang
Maka setelah ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, dan dinasihati oleh Amirul Mukminin, maka seorang anak tersebut balik bertanya kepada Amirul Mukminin, adil waladi haqqun ala walidayhi, apakah seorang anak memiliki sebuah hak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah dan seorang ibu? Maka dijawab oleh Amirul Mukminin, bala, iya. Apa hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kepada seorang anak? Dijawab oleh Amirul Mukminin yang pertama adalah ayyattaqiya ummah. Bagaimana seorang ayah harus mampu menyeleksi daripada seorang istri, calon daripada ibu bagi anaknya. Oke, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya, agama tidak lagi menjadi pertimbangan. Yang penting apa, Pak? Ya, cantik, itu nggih, sugih, nasabe mentereng, nembe bonuse agama. Ngaten apa mboten? Ya. Seperti halnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu ya. Wanita itu dinikahi karena apa? 4. Yang pertama apa? Limaliha wa jamaliha wa nasabiha, ya, wa diniha, ya. Yang pertama apa? Hartanya, jamal, kecantikannya. Kemudian apa? Yang ketiga, nasabnya. Dan yang keempat apa? Namun ketika kita pilih apa agamanya, maka itu bisa menutup daripada 3. Ya. Tapi kalau, ya, ketika saya di pondok dulu, ya, arahan daripada seorang ustadz, ya, itu ternyata yang pertama itu bukan agama, Pak. Yang pertama adalah apa? Cantik dulu. Baru yang kedua apa? Agama. Kenapa? Kalau kita sudah menerima agama tapi melihat kok apa? Kurang, maka agama kita tolak. Gitu nggih. Tapi nek cantik dulu, agamanya yang kedua, maka apa? Ketika kita menemui, ya, yang cantik kemudian agamanya apa? Buruk, yang kita tolak apa? Kecantikannya. Ini mohon maaf ya. Ya, kalau kita punya persepsi agama yang lebih dahulu nggih, walhamdulillah, dalam artian, ya, 3 hal tadi, harta, kecantikan dan nasab tidak begitu diprioritaskan. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhsina ismah. Ya. Hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anaknya adalah dia memberikan nama yang ini, Pak. Ya. Makanya ketika kita menyiapkan nama bagi siapa? Anak kita ataupun cucu kita, itu dari nomor, Pak, pertama kali USG gitu nggih. Betul. Tapi nopo? Ya. Ketika sudah muncul, ya, cek dan lain sebagainya, kita menyiapkan 2 nama terbaik. Kenapa? Sekalipun sudah USG, sudah nopo, Pak, kelihatan jenis kelaminnya. Sementara kita hanya menyiapkan 1 nama, ternyata ketika lahir kok kelaminnya berbeda. Apa yang terjadi? Islah jenenge asal-asalan. Maka ini sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Ya, menyiapkan nama bagi seorang anak. Dan tidak sembarang nama, tapi yuhsinu ismah. Dia bisa memberikan nama yang Dan yang ketiga adalah wa yu'allimul kitaba was sunnah. Itu mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Mengajarkan anak kita tentang masalah Al-Qur'an dan sunnah itu merupakan tanggung jawab pribadi bagi orang tua. Ya. Bukan tanggung jawab siapa? Ustaz yang ngajar TTQ dan lain sebagainya. Tapi apa? Tanggung jawab daripada pribadi sebagai orang tua. Nanti kita sampaikan nih, ya,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan seorang anak dengan orang tua harus memiliki beberapa kriteria. Dan kemudian yang berikutnya ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah sampaikan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Ya. Allah sampaikan bahwa keutuhan keluarga itu dari segala sisi. Orang tua ya harus menunaikan kewajibannya, seorang anak juga harus menunaikan kewajibannya berupa berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala siapkan satu kapling di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yadkhulunaha, yang mana kapling tersebut akan dimasuki. Siapa yang akan memasukinya? Man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu orang tua yang soleh dan soleha, pasangan yang soleh dan soleha, wa dzurriyyatihim, dan anak yang soleh dan soleha. Maka kebanggaan tersendiri Bapak Ibu ketika kita memiliki seorang ayah, memiliki seorang anak, yang itu merupakan investasi terbaik kita. Ketika kita diberikan oleh Allah satu tempat di dalam surga, sementara kita memiliki seorang ayah ataupun seorang anak yang level surganya di atas kita, maka berlakulah syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada di atas kita bisa meminta syafaat kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan siapa? Orang tua ataupun anak kita yang levelnya surga di atas kita. Makanya tren Bapak Ibu zaman sekarang ini, ya, anak kiai, anak ustadz itu menjadi harapan dan menjadi cita-cita bagi orang tua. Punya apa? Mantu, anaknya kiai, anaknya. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa ketika sudah memiliki siapa? Keturunan yang soleh dan soleha, mereka merasa aman Bapak Ibu. Merasa apa? Aman. Nanti mereka yang akan menarik, ya, menggeret gitu, agar bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu sesuatu persepsi yang salah Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan sebutkan ya, tentang pandangan para ulama menyikapi tentang bagaimana antara seorang anak dengan orang tua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya, ya, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba'i wal ahlin wal abna' mimman huwa salihun liduhulil jannah minal mu'minin. Ya, disebutkan di dalam satu tafsir, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu dari orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk ke dalam surga. Inilah syafaat penduduk surga untuk masuk ke surga Allah Subhanahu. Kalau kita kemarin di dalam satu kajian membahas tentang masalah syafaat, ya, di antaranya apa? Syafaat seorang penduduk apa? Surga untuk masuk ke dalam surga, ataupun syafaat penduduk surga untuk meningkatkan derajat penduduk surga yang lainnya. Di antaranya siapa? Seorang anak menarik siapa? Orang tuanya, ataupun orang tua menarik siapa? Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, tentang orang tua dan anak saling tarik menarik ke dalam surga dengan memberikan syafaat. Fasilitas yang Allah sediakan agar keluarga bisa masuk surga bersama, yaitu mereka akan saling tarik menarik agar bisa masuk surga dan berada di dalam surga yang tingkatnya sama. Ya. Inilah syafaat di dalam kehidupan akhirat. Ya.
Bagaimana ketika seseorang ya mungkin terkatung-katung untuk masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh di antara mereka, baik siapa? Orang tuanya, anaknya, ataupun apa? Istri. Kemudian yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, "Innar rajula la turfa'u darajatuhum fil jannah fayaqul anni hadha fayaqulu bi istighfari waladika laka." Ya. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di surga lalu dia pun bertanya. Jadi nanti apa? Ada seseorang yang diangkat oleh Allah derajatnya di dalam kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa kami diangkat derajat kami di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena istighfar anakmu untuk. Ini Pak, ketika kita tidak punya finansial, ya, tidak punya harta untuk kita sedekahkan mengatasnamakan orang tua, ada satu amalan yang gratis dan relatif mudah, yaitu apa? Meminta istighfar kepada Allah untuk siapa? Kedua orang. Maka kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang satu doa, apa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu doa yang jangan luput, ya. Jadi doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selipkan satu doa untuk membahagiakan kedua orang tua sekalipun kita belum mampu untuk membahagiakan kedua orang tua di masa mereka masih hidup. Maka istighfar inilah sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, yang mana mereka nanti akan terkagum-kagum, akan kaget diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat istighfar kita kepada siapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, ini ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perlu dicermati Bapak Ibu di sini konteks daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman. Ya, sementara anak cucu mereka mengikuti ayah-ayah mereka, bah-bah mereka dengan keimanan yang diajarkan oleh mereka kepada anak cucu mereka. Kata Allah, alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan mereka, Bapak Ibu. Akan pertemukan mereka. Makanya doanya Nabi Ibrahim luar biasa. Apa doanya Nabi Ibrahim itu? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni min lisani sidqin fil akhirin. Ya. Makanya simpel ya Allah, berikanlah aku ya hukman, itu apa? Hikmah, berupa apa? Ilmu dan akhlak. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh, berkumpul berkomunitas dengan siapa? Orang-orang saleh. Yang ketiga adalah apa? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikanlah aku buah bibir bagi siapa? Generasi-generasi setelah. Suksesnya seorang mbah gitu nih, ketika seorang cucu mengatakan sebuah kebaikan, dia mengaitkan perkataan tersebut dengan mbah jere baik. Ini sudah. Ketika jere baik kok mengandung satu keimanan, satu kebaikan, satu kemaslahatan, maka ini sudah menjadi satu jaminan yang akan dia dapatkan di dalam kehidupan akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan kembali oleh Allah dengan siapa? Anak cucu mereka, dengan keturunan mereka. Kriterianya apa? Orang tua iman,
anaknya nopo juga. Tapi tidak jarang di antara kita orang tuane nggih pas-pasan ya, kurma serai kemana? Ke sekolahan gitu nggih. Wis lah, aku berlepas tangan wis ke sekolah ya di sekolah yang ada diniyahnya, ada agamanya dan sebagainya. Itu ternyata tidak cukup untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surga tersebut terdapat satu kapling yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Abaihim, orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan siapa? Anak keturunan mereka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau Tafsirul Kalamil Mannan menyebutkan bahwa keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek buyut mereka. Ini ya. Jadi misalnya anaknya baik kok ternyata orang tuanya kurang baik, ini di dalam kehidupan dunia bertemu, tapi di dalam kehidupan akhirat ada kemungkinan tidak dipertemukan kembali dan dikumpulkan kembali siapa? Oleh Allah Subhanahu. Maka sungguh bahagia ketika kita sudah kenal dengan sunnah, sudah kenal dengan kajian, tinggal bagaimana ya kita mewujudkan daripada pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kadang ada Pak sing sregep ngaji gitu nggih, tapi tekan rumah wis kesel ya, anak ora diurus, bojone ora di. Kadang ngomong ngoten. Tapi inilah yang perlu kita wujudkan, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, maka ada satu hal Pak, ya, tentang perkataan daripada Imam Ghazali. Ini kita ya cuplik ya, tentang satu perkataan daripada Imam Al-Ghazali. Adabul waladi ma'a auladihi. Ya, adab orang tua terhadap seorang anak. Apa saja menurut beliau? Yang pertama adalah yu'inahum ala birrihi, membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Misalnya nih, ketika seorang anak ada gesekan dengan siapa? Bapaknya. Maka ibu bertugas untuk apa? Mensupport anaknya agar bisa apa? Erat kembali, hangat kembali hubungan antara siapa? Anak dengan ini yang pertama ya, orang tua tugasnya apa? Membantu anaknya untuk apa? Berbuat ataupun apa? Menyempatkan untuk siapa? Menengok mbah gitu ya. Ini yang jarang nih, terkadang yang nengok orang tua hanya sebatas anak, tapi dia tidak mengikut sertakan siapa? Cucu. Mana tugas daripada orang tua? Ketika sowan kepada orang yang lebih tua, maka anak perlu diajak, diperkenalkan. Ini jarang kita temukan ya. Jarang kita temukan. Paling cuma setahun sekali ya, ketika momentum halal bihalal. Menulis kecil gitu Pak. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, wala yukallifuhum minal birri fawqa taqatihim. Adab yang kedua yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua kepada seorang anak adalah tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuan. Ya. Ketika seorang anak disuruh oleh ibunya beli ya bahan dapur gitu kemarin ya, keesokannya dibuka semuanya semua catatan keperluan dapur. Ini merupakan ya, pemaksaan di luar daripada kemampuan mereka. Mau temben dikenal karo masako gitu misalnya ya, besok-besoknya sudah suruh beli macam-macam lah dapur. Maka ini di luar daripada tokoh mereka. Ya.
Itu yang kedua ya. Ya, yang ketiga apa? Wala yalhu fi waqtin bajrihim wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim. Ya, tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah. Ini Pak. Ya. Ya. Misalnya ketika anak kita ya sedang tugas ya keluar kota misalnya gitu nih. Dan kita sudah merasa sakit gitu nih. Ya, pokoknya kono kudu balik. Ya, ini tentunya bukan merupakan satu adab ya orang tua kepada siapa? Seorang anak. Ya. Atau misalnya apa? Ketika anak kita sedang ujian gitu nih, bapaknya kang sawah keselen gitu nih. Iya, aku ya ngerti. Pokoknya nopo kon mijeti misalnya seperti itu nih. Ini sesuatu yang melekatkan, ya. Itu yang keempat ya, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, ketika anak kita memiliki satu rutinitas gitu ya. Ketika nopo sudah adzan ya, anak kita pergi ke masjid. Jadi tidak perlu kita nopo berikan pekerjaan ya yang akan menghalangi mereka untuk berangkat ke Islam kan nunggu komat bae lah. Boleh masjid siki ngasahi piring disit kan gitu ya. Maka ini bukan sebuah adab yang ditunjukkan oleh orang tua kepada siapa? Seorang. Kemudian yang berikutnya wala yamunna alaihim bitarbiyatihim. Ya, tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Ya, kalau kita belajar tentang masalah parenting anak gitu ya. Ya, 7 tahun pertama itu kita jadikan sebagai raja gitu nggih. 7 tahun yang berikutnya ya menjadi apa? Apalah, kemudian 7 tahun yang berikutnya menjadi apa? Partner. Kalau kita kan enggak nggih. Ya, selamanya kita jadikan sebagai apa? Membantu gitu nggih. Wah, ini salah. Gitu nggih. Ya, maka ini ya di antara daripada adab ya yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada siapa? Seorang anak. Terus yang berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya ternyata kalau kita lihat nih di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata peran seorang ayah begitu besar di dalam ya perkembangan seorang anak. Ya. Jangan dikira bahwa ya anak ketika kita keluar ya itu anak itu nopo kadang stres di rumah menunggu kedatangan siapa? Seorang ayah. Sementara seorang ayah ketika nopo pulang dari pekerjaan apa yang ditunjukkan Pak? Kesel gitu nih Pak, merenung dan sebagainya. Sementara anak itu sudah lama menunggu di rumah kedatangan seorang anak, kedatangan seorang ayah, kepulangan seorang ayah, tapi nopo seorang ayah tidak menunjukkan perhatiannya kepada siapa? Seorang. Jadi si nunggu-nunggu itu ya tidak hanya istri Pak, anak itu justru yang paling tinggi ya tentang bagaimana menunggu kedatangan seorang ayah, kepulangan seorang. Dan ternyata ya di dalam Al-Quran ya itu ya ada 14 ayat yang menjelaskan tentang dialog antara seorang ayah dengan siapa? Seorang anak. Ya. Ada berapa Pak? 14. Ya, sementara seorang ibu hanya berapa? 2 saja Pak. Ya, dan pembicaraan antara ayah dan ibu dan anak itu hanya 1 ayat. Tapi ya kita simpulkan ya dari keterangan yang ada berarti ya dialog seorang ayah itu aslinya lebih persentasenya lebih banyak dibandingkan apa? Seorang ibu. Ini benar, ya, memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita pulang dari pekerjaan kita, maka ada satu tanggung jawab yang lebih besar, yaitu bagaimana kita mendidik siapa? Orang anak. Kalau kita kan buatan ya nang kerja wis kesel, masak nang rumah kon momongan gitu nggih. Kalau bisa Pak? Gantian shift. Ketika kita kerja, shiftnya siapa? Istri kita.
Kalau kita pulang, shiftnya ganti. Siapa? Kita yang berdialog dengan siapa? Apa yang sering nopo Pak? Kita di pekerjaan sudah optimal, ya. Kadang nopo pekerjaan dibawa sampai rumah. Mungkin teka adus langsung buka laptop ngetik mani, ya. Adus buka nopo HP, WA-an. Kapan jatah bagi siapa? Seorang anak. Sementara bahwa seorang ayah ataupun seorang ibu punya tanggung jawab untuk beradab kepada seorang anak itu di dalam apa? Mendidik. Paling tidak apa? Berdialog. Mas, ya hari ini sudah main apa saja, sudah belajar apa saja, sudah, ya sebatas apa? Bahasa basi lah, ya. Nanti kan yang akan bercerita ke siapa? Anak kita, ya. Hari ini saya main ini dan sebagainya. Ya, maka nih adab yang harus ditunjukkan oleh orang tua kepada siapa? Seorang anak. Ya, maka yang berikutnya ada pembahasan tentang masalah cara mendidik anak menjadi soleh. Ya, ini saya punya satu kitab nih dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah pendidikan anak. Ya, saya sebutkan secara runut saja. Yang pertama adalah memilih seorang ibu yang baik. Ya. Mustahil ketika kita pengen memiliki seorang anak, pengen memiliki seorang cucu, kita tidak carikan, ya pasangan bagi anak kita, ya berupa apa? Istri yang baik. Ataupun kita apa? Pengen memiliki anak yang saleh dan solehah, mustahil ketika kita apa? Tidak memiliki istri yang apa? Solehah. Kenapa? Karena istri merupakan madrasatul ula. Gitu ya. Apa? Sekolah yang pertama. Karakter yang pertama dibangun dari keluarga, yaitu apa? Hadirnya sosok seorang ibu. Tapi ngapunten nggih. Sekarang yang sering hadir di rumah tangga itu bukan sosok seorang ibu. Napa, Pak? Pembantu. Ini ngapunten ya. Kita tidak mendiskusikan tentang masalah itu, tapi ya sebisa mungkin peran seorang ibu itu harus lebih kuat ya untuk mendidik seorang anak dibandingkan siapa? Pembantu kan mudah gitu ya. Kurdina apa Pak? Selangi HP wis meneng iki, tekan sore ya meneng gitu nggih. Kalau ibu ya perlu kecerdikan gitu nggih. Ya jam sekian sampai jam sekian ini pembelajaran apa? Jam sekian sampai jam sekian itu pembelajaran apa? Itulah madrasatul ula. Sehingga apa? Ya, untuk mencetak daripada generasi robbani, ya generasi terbaik adalah dengan hadirnya seorang ibu yang salihah. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Ya, selalu memanjatkan doa. Dan apa? Ketika sebelum punya anak dan apa? Rabbi habli minas salihin. Tapi ketika kita sudah punya anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Pak, jangan pedot Pak. Ya, mentang-mentang kita punya anak, ya, nurut, gampang dibawa ke masjid, ya, ke majelis taklim, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merubah itu takdir dengan hilangnya doa dari lisan kita di hadapan Allah Subhanahu. Mereka kalau sudah ujub Pak, kayaknya tekan tua ya soleh terus lah, tekan tua ya solehah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan apa? Mustahil Pak. Ya. Makanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya para nabi itu selalu berdoa tentang kebaikan siapa? Anak-anak mereka, anak-anak mereka. Karena apa? Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Da'watul walid ila waladi. Doanya orang tua kepada siapa? Anak. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya, tanpa adanya sebuah apa? Sekat penghalang. Itu yang kedua. Ketiga apa? Ya, zikir ketika menikah. Ya, dulu pernah doa apa Pak ketika ijab kabul Pak? Ya.
Ya, ingat zikirnya Pak. Penghulu klub dungani gitu nggih, kurang ngamini. Ya, maka ada satu ya, syariat di dalam Islam ya, ketika kita ya baru saja ijab kabul maka kita mau berdoa ya untuk kebaikan istri kita ataupun pasangan kita. Ya, ini perlu dimurojaah apa mboten Pak? Perlu diulang-ulang apa mboten Pak? Wah, wis kebatut Zat ya, urung ana niatan bojo maning Zat. Kalau ana niatan ya dihafalna Zat. Ya, tapi ini napa? Ya tidak hanya ketika kita setelah ijab kabul, tapi ya kapanpun nggih, ketika kita tidur gitu nggih, kita bisiki dari belakang tentang doa ya, zikir ya untuk kebaikan pasangan kita. Kemudian yang berikutnya ya, yang keempat adalah berdoa setiap berhubungan. Ya, kalau kelalen ya ditempel Pak. Ya, kalau anaknya takok, ini doa apa Pak? Gitu nggih. Ini doa sebelum tidur gitu saja sudah. Ya, Allahumma jannibna syaitan ya dan sebagainya. Gitu nggih. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ya, mendengarkan azan kepada bayi. Ya, tentunya ini khilaf ya, khilaf di antara para ulama. Ya, tapi ini satu di antara beberapa ya kiat ya agar kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang keenam adalah memberikan nama yang baik. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi di awal tentang kisah ya antara Umar bin Khattab dan seorang sahabat yang mengadukan daripada ya kedurhakaan anaknya. Kemudian yang ketujuh adalah mengakikahkan ya, tentang masalah akikah ya. Ya, tentang masalah akikah ya, sekalipun hukumnya apa? Mustahab gitu, anjuran saja ya. Dan ketika ya orang tua tidak mampu mengakikahkan anaknya, sementara anaknya tumbuh besar, kemudian dia mampu untuk mengakikahkan diri sendiri, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi orang tuanya ya selama hidup nggak bisa mengakikahkan, kemudian anaknya itu di suatu ketika kalau dia mampu maka boleh untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Ya, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah memberikan pendidikan agama yang sempurna. Ya. Sempurna gitu Pak. Dalam artian apa? Ya, ayat-ayat kauniyah gitu, tentang masalah apa? Ya, IPA, gitu gitu, sains dan sebagainya. Kemudian apa? Dari ayat-ayat syar'iyah yaitu apa? Pelajaran diniyah gitu gitu. Maka dua hal ini harus ada Pak. Makanya kriteria ya di dalam memilih seorang nabi di dalam satu ayat itu apa? Dua hal ini dipadukan Pak. Yang pertama apa? Ayat-ayat kauniyah tentang masalah sains dan sebagainya, tentang masalah apa? Penciptaan alam semesta. Dan yang kedua apa? Ayat syar'iyah tentang masalah apa? Dalil tentang masalah fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini sampai sini gitu. Makanya kalau kita lihat ya, ulama-ulama besar terutama di tanah air itu punya background ya, apa? Pendidikan umum begitu gitu. Ya, contoh saja Ustaz siapa? Ustaz Firanda gitu ya. Ya, itu sebelum ke Madinah dulu basicnya adalah UGM. Ya, Ustaz Abdullah Tuwaisikal dan sebagainya itu juga backgroundnya dulu apa umum. Ya, sehingga ini yang perlu ya. Ya, jangan saklek wah, anakku butuh fokus agama tok tidak, tapi apa? Ya, dibalut dengan apa ayat-ayat kauniyah. Dan ini merupakan apa pendidikan agama yang sempurna. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 adalah apa? Memberikan nafkah yang terbaik. Ya. Apa yang terbaik itu? Halalan thayyibah itu sudah. Ya. Ya, bukan berbicara banyak dan sedikitnya, tapi apa? Kualitasnya adalah halalan thayyibah. Kenapa? Tidaklah satu barang yang haram masuk ke dalam tubuh illa apa? Ya, kecuali ya neraka Allah, mohon maaf surga Allah itu haram baginya. Ya, ini gitu. Ya, ketika ya nafkah itu didapatkan dari sesuatu yang haram, baik dia jualan sesuatu yang haram ataupun cara ya mendapatkannya dengan cara yang haram, maka sudah ya bisa jadi ya kedurhakaan seorang anak itu disebabkan karena apa? Karena nafkah ya, yang tidak halal. Ini perlu diperhatikan Pak. Dan yang berikutnya adalah baik dalam memberikan bimbingan, ya, baik dalam memberikan bimbingan. Ya.
yang sudah menikah juga ya harus kita bimbing gitu. Ya, tidak hanya ya di bangku-bangku sekolah saja, tapi apa sampai kita meninggal dunia ya kita punya tanggung jawab untuk apa membimbing mereka. Kemudian yang berikutnya itu memberikan perhatian dalam pengetahuan dan pendidikan. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pelatihan untuk mengerjakan amalan wajib dan sunnah. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Ya. Kita bawa ke masjid, ya. Kemudian kita ajarkan ketika di rumah, ketika kita sholat sunnah, ya anak kita nopo ya ditaruh di samping, ya mengikuti bagaimana pada saat kita sholat. Kemudian nopo puasa, ya ketika tidak mampu ya puasa beduk gitu dan sebagainya. Itu cara melatih bagaimana anak kita memiliki fondasi agama yang kuat di dalam amalan sunnah dan wajib. Ya. Dan yang berikutnya adalah menikahkan mereka sesuai dengan apa? Syariat. Ya, ini ketika konteksnya sudah ya anak-anak kita sudah nopo besar gitu nggih, maka kita wajib untuk nopo menikahkan mereka sesuai dengan syariat. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ya, ada beberapa pembahasan kembali di dalam adab ya kepada seorang anak ya di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan monggo tentang masalah adab kepada seorang anak. Ini monggo Pak. Oke, baik. Mana yang kita dahulukan antara birrul walidain dengan amalan-amalan sunnah? Ini ijma' para ulama bahwa ya ketika ada sebuah hukum yang lebih didahulukan, maka hukum tersebut harus didahulukan. Itu bagaimana antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah? Maka harus didahulukan tentang amalan yang wajib. Sebagaimana kisah Juraij, pernah saya sampaikan, Juraij, ya beliau adalah ahli ibadah. Suatu ketika sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, ya, sholat sunnah gitu, sholat sunnah, ya, dipanggil oleh ibunya. Kemudian apa? Juraij tidak mengindahkan panggilannya, Pak. Dia lebih mementingkan daripada sholat sunnahnya, sementara ibunya sudah manggil dari luar. Apa yang terjadi? Didoakan oleh ibunya bahwa dia akan mendapatkan fitnah. Ternyata terbukti doanya. Ya, akhirnya apa? Juraij dituduh berzina dengan seorang perempuan yang itu menjadi geger nih di tengah kota. Ya, tapi Juraij hanya tersenyum. Oh, ini karena apa? Saya mendahulukan sunnah dibandingkan apa? Sesuatu yang wajib. Akhirnya apa, Pak? Tadi, ya, mendapatkan fitnah. Maka tadi ketika kita punya siapa? Orang tua, ya, yang kita dituntut untuk birrul walidain sementara kita melakukan hal-hal yang sunnah, maka ya orang tua lebih diprioritaskan. Ya. Ketika kita lagi jalan-jalan, ya Pak, ya refreshing dengan keluarga, kemudian ada panggilan dari orang tua suruh ngantar ke mana? Rumah sakit. Pilihan yang kita ambil mana, Pak? Sementara riba kan mubah, ya, mubah. Maka apa? Prioritas adalah siapa? Orang tua. Nah, ketika dibenturkan antara dua hal nih, ya dulu misalnya ketika orang tua itu, ya mbah saya lagi sakit Pak, ya bapak saya ya harus nopo ngaji Pak, ngisi kajian. Mana yang lebih didahulukan? Maka kemaslahatan secara umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Kewajiban yang secara umum itu lebih diprioritaskan daripada nopo kewajiban pribadi. Itu nek wajib dengan wajib, maka yang diprioritaskan adalah kemaslahatan umum. Jadi bisa dipahami ya. Nah sekarang misalnya bapak saya kok nelpon gitu ya, kemudian apa nyuruh saya untuk mengantarkan ke satu tempat, ya maka saya dahulukan apa? Ngaji dulu. Ya, sekalipun apa? Ya birrul walidain itu wajib. Ya, tapi nek sunnah dengan wajib, maka yang diprioritaskan adalah apa? Wajib. Sudah habis salam, ya kita langsung pulang ngurusi orang tua. Jadi seperti itu. Dikirnya kapan? Wah, dikirnya itu kan ada 3 keadaan ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ya. Nek enggak bisa duduk ya dengan apa? Berdiri. Nek berdiri enggak bisa dengan duduk. Nek enggak apa? Berbaring. Sementing apa? Zikir. Habis salam pergi enggak apa-apa, Pak. Tapi apa di jalan di zikir. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke, rasa cukup nih. Ada yang lain?
Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.